ya fifa.co.id. Ya, ini pernyataan ini keluar dari Houthi ya, Houthi Yaman. Houthi Yaman mengatakan bahwa Arab Saudi ingin hapus ayat Al-Quran dari buku pelajaran. Jadi mereka ingin menghapus ayat Al-Quran dari buku pelajaran untuk menenangkan tuntutan Zionis Israel ya. Ini baru dimuat kawan-kawan, Selasa 23 April 2024. Ya, kita lihat ini pemimpin gerakan Houthi ya, namanya Abdul Malik Al-Houthi. Ini dia sosoknya kawan-kawan. Yaman ya, pemimpin kelompok militer Houthi dari Yaman, Abdul Malik Al-Houthi, baru saja mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversi. Abdul Malik Al-Houthi mengatakan bahwa kerajaan Arab Saudi di bawah kepemimpinan keluarga kerajaan Saudi ingin menghapus ayat-ayat Al-Quran dari buku pelajaran untuk menghindari kemarahan pihak Zionis. Jadi demi Israel, ya, Arab Saudi ingin menghapus ayat Quran dari buku pelajaran. Dia menjelaskan bahwa khususnya ayat-ayat yang bercerita tentang kejahatan yang dilakukan oleh orang Yahudi ya sedang disensor. Katanya ada ayat-ayat yang menceritakan tentang kejahatan orang Yahudi, katanya itu sedang disensor. Pejabat Yaman itu menambahkan bahwa rezim Saudi bahkan telah menghapus hadis Nabi. Ya. Kisah tentang hadis Nabi dihapus ini sudah kita bahas juga ya dalam beberapa bulan lalu ya, dan itu benar ya, kisah mereka menghapus hadis Nabi itu benar ya, baik seluruhnya atau sebagian dari program pendidikan dan menggambarkannya sebagai ketidakadilan besar bagi generasi mendatang. Ya, mungkin Arab Saudi ingin ya membersihkan ya generasi muda Arab Saudi dari ajaran-ajaran kebencian kali ya. Karena memang ayat-ayat Quran yang mau dihapus itu katanya ayat-ayat yang ya mengandung ujaran kebencian kepada Yahudi atau kepada Israel ya kawan-kawan ya, kepada Zionis ya. Jadi itu dihapus demi supaya Zionis tidak marah ya, itu menurut pemimpin Houthi ya. Jadi generasi mendatang ya ingin dibersihkan oleh Arab Saudi ya, karena memang ya mungkin Arab Saudi sudah tidak mau lagi membiarkan generasi-generasi mereka, generasi muda mereka itu diajarkan ajaran-ajaran kebencian seperti itu mungkin ya kawan-kawan ya. Lalu langkah tersebut kemungkinan sejalan dengan rencana Arab Saudi untuk menormalisasi hubungannya dengan rezim Israel katanya. Ya, jadi kawan-kawan kita lihat ya mungkin akan perang antara Houthi Yaman dengan Arab Saudi ini tidak akan kelar-kelarin kalau begini ya. Uni Emirat Arab juga mengikuti langkah tersebut. Wah, bukan hanya Arab Saudi ya. Uni Emirat Arab juga mengikuti langkah tersebut dengan memuji Zionis dalam buku teks dalam upaya untuk membesarkan generasi yang ramah terhadap Israel. Nah, itu kan seperti yang saya katakan tadi. Jadi mereka itu ingin generasi ke depan itu bukan generasi pembenci gitu loh. Bukan lagi generasi yang membenci Israel, tapi generasi yang ramah atau yang tidak memandang Israel itu sebagai bangsa yang harus dibantai, dibunuh gitu loh. Karena ajaran-ajaran yang sekarang ini kan memang ajaran mereka seperti Somad mengatakan bahwa ya kita masuk surga itu dengan berjihad lawan Israel. Jadi memang ada ajaran yang begitu membenci Israel, bahkan untuk masuk surga itu ya dengan cara berjihad lawan Israel kawan-kawan ya. Jadi ajaran-ajaran kebencian kepada Israel itu memang ada gitu loh, dan itu diajarkan. Nah, bahkan makanya Arab Saudi, Uni Emirat Arab tidak mau lagi generasi mereka itu memiliki diajarkan hal-hal yang buruk seperti itu kawan-kawan. Ya. Jadi dalam pernyataannya ya, jadi mereka tidak mau lagi membesarkan generasi untuk membenci Israel ya. Kata Al-Houthi dalam pernyataannya, yang pertama kali disiarkan melalui media negara Islamic Republic News Agency atau IRNA, dilansir Selasa 23 April 2024.
Seperti diketahui, pihak Houthi Yaman sejak tahun lalu mulai menyerang Israel dan sekutunya untuk membantu warga Palestina, Gaza dan Hamas usai perang Hamas-Israel pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Ya, Houthi Yaman merupakan bagian dari poros perlawanan yang didukung Iran dan anti-Israel serta Amerika Serikat. Sejak dulu, Houthi memang gencar menggunakan rudal dan drone saat berkonflik, terutama kala perang Yaman. Menurut Sare, agensi Israel belakangan ini telah menciptakan ketidakstabilan di Timur Tengah. Oleh sebab itu, Houthi bersumpah bakal terus melakukan serangan sampai agresi Israel berhenti. Ya, jadi memang sampai sekarang yang Houthi Yaman ini terus membantu Hamas ya kawan-kawan ya. Dan kalau kita melihat beberapa komentar ya, komentar dalam berita ini kawan-kawan ya. Ini komentarnya ya. Ya coba aja biar sama-sama kita lihat siapa yang mampu. Nauzubillah ya. Sebegitunya ya Saudi kalau memang benar pantesan ya sekarang mengarah ke pergaulan bebas di Saudi. Pakaian perempuan banyak yang tanpa hijab. Ya, buku sudah beredar di Indonesia dalam terjemahan Kenapa Dunia Islam Terbelakang. Ya dikarang oleh seorang cendekiawan Islam. Ya, ada yang mengatakan ini hoax ya. Itu urusan politik Saudi. Islam bukan cuma Saudi. Ya, Al-Quran dan As-Sunnah tetap akan menyebar di luar Saudi. Allah akan menjaga ya keaslian Al-Quran meski ada pihak-pihak yang akan memalsukannya. Tapi diedit ya di abad 19 ya sumber referensi Prof. M. Sairi. Ya, Sia sama Yahudi sama-sama musuh kaum muslimin, sama-sama menghalalkan darah kaum muslimin ya. Ini ya kawan-kawan ya. Ya, pertahankan dan perlawanan terhadap invasi dan hegemoni Israel ya dan Amerika di Timur Tengah sekarang ada pada Houthi. Wah, jadi mereka ini sedang berharap kepada Houthi ya, seolah-olah Houthi ini akan menjadi penyelamat ya. Hizbullah dan kelompok-kelompok di Irak mereka benar-benar berjuang untuk Palestina. Sedang negara-negara Arab para pemimpinnya takut hilang kekuasaan dan ya kemewahan bila berani lawan Israel. Itu fakta. Ya ini ya beberapa komentarnya banyak ini ya. Perlu dicek dulu kebenaran ya sumber berita. Jangan sampai menebarkan berita yang bersifat ya kawan-kawan. Ini ya bahkan kita sudah pernah bahas juga ya bahwa Arab Saudi itu ingin menghapus ya ayat-ayat Quran itu sudah dari, tapi itu masih dalam ini ya, masih dalam belum ada keputusan, tapi kedepannya ya itu kita pernah bahas juga itu kawan-kawannya bahwa Arab Saudi akan menghapus berapa ayat begitu ya, berapa ayat Quran yang tentunya berbahaya lah kira-kira begitu ya. Ya apapun ya alasan Arab Saudi untuk menghapus Al-Quran ini kawan-kawan ya menurut saya ini ya sesuatu hal yang mereka lakukan untuk kemajuan bangsanya. Untuk kemajuan bangsanya. Karena kita tahu sendiri ya bahwa Arab Saudi ini ya semakin hari semakin modern dan mereka tidak mau generasi mereka itu rusak. Karena kalau generasi mudanya rusak dengan ajaran-ajaran kebencian, ya ke depan Arab Saudi akan rusak juga gitu. Nah, jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini dan kiranya ini menjadi satu kabar baru bagi kita semua ya, khususnya buat kita Indonesia, di mana kita melihat bagaimana perkembangan Arab sekarang ya, di mana tadi pembahasan ini saya ambil dari Pevel 88 Channel, di mana juga dia mengambil berita ini dari FIFA
.co.id, dan di sana dikatakan bahwa pemimpin Arab Saudi atau Arab Saudi, negara Arab itu mulai menghapus beberapa ayat kitab suci mereka yang dimana itu mengandung kebencian terhadap Zionis Yahudi atau Israel. Nah, teman-teman, kita lihat bagaimana perkembangan Arab Saudi sekarang ya. Bahkan Uni Emirat Arab itu mengikut tentang hal penghapusan ayat-ayat yang mengandung kebencian tersebut, yang menurut mereka itu membuat Zionis marah, membuat Yahudi marah, sehingga dengan cara itu mungkin menurut Arab Saudi bisa terjadinya pendamaian dan juga Israel tidak begitu marah lagi atau tidak begitu ganas lagi dalam hal berperang ya, karena itu yang membuat Zionis ini marah, karena mungkin mereka pernah mendengar dan bahkan mereka mungkin pernah membaca tentang ayat-ayat kebencian terhadap mereka ya, sehingga mereka begitu ngamuk kalau mereka diganggu oleh kelompok-kelompok yang radikal seperti Hamas. Kita lihat ya, kelompok-kelompok teroris misalnya kan. Nah, jadi itu yang kita lihat sekarang ini di Arab Saudi. Bahkan para perempuan, para wanita di sana sudah mulai terbuka, tidak ada pemaksaan lagi untuk harus pakai kerudung atau pakai jilbab lah. Dan kemudian juga sudah mulai ada klub-klub malam di daerah-daerah tertentu ya di Arab Saudi. Memang tidak semua, tetapi ada daerah-daerah tertentu yang dimana sudah mulai bebas berpakaian, misalnya mau berkunjung ke pantai, tempat-tempat wisata, mereka sudah mulai mengikuti dunia sekuler, teman-teman ya. Jadi bagi kita Indonesia khususnya ya, yang selalu sangat fanatik terhadap keyakinan kita, kalau Kristen itu janganlah kita berlaku seperti orang Yahudi, dan janganlah kita menganggap diri sebagai Yahudi. Demikian juga saudara-saudara kita atau kelompok-kelompok Muslim misalnya yang selalu menganggap diri mereka itu lebih Arab dari Arab, teman-teman ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan, menonton video ini, baik yang Kristen maupun yang non-Kristen, dan biarlah lewat berita yang kita lihat di media sosial itu bisa membuka wawasan kita dan menambah pengetahuan bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Amen.